Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intafa'aluna nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hadz ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih tibabi as-salaf ala al-huda wa dilalah ala al-khair ibtiga jalla mardati wa qurbihi wa thawabi. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin. Haqqi sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah alaina auladana azwajana futuhal arifin wa ifaqina bid-din wa ihdina ila sabil jisr sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati, semoga Allah selalu jaga mereka semua, para alim ulama, para asatidzah, para kiai, para tuan-tuan guru, sepuh masyarakat, pengurus masjid, terkhusus Masjid Al-Hikmah Al-Hakim. Insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jamaah, Bapak Ibu, adikku semuanya. Alhamdulillah Allah izinkan kita pada malam hari ini, Allah takdirkan kita bisa sama-sama melaksanakan perintah Allah, yakni salat Isya secara berjamaah, zikir, doanya, ibadah sunnah yang lainnya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan ibadah salat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam sehat afiat. Allah berikan pintu rizki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Man fataha lahu babu minal khair falyantahizu. Ketika Allah bukakan pintu kebaikan untuk kita, maka idza aradallahu bi 'abdin khairan, Allah menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. Maka alhamdulillah Allah bukakan pintu kebaikan yang luar biasa. Allah jumpakan kita pada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah tidak pernah melihat dari kita siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi jabatannya. Yang Allah lihat siapa yang paling bagus imannya, siapa yang paling semangat ibadahnya. Itulah hikmah kenapa Allah pergantikan hari sampai pada hari ini kita berjumpa pada malam ketiga Ramadan, insyaallah. Kenapa Allah jumpakan kita sampai hari ini? Jawabannya hanya satu. Mungkin Allah ingin berikan waktu untuk kita untuk memperbanyak amal ibadah dan untuk mengistighfari, minta ampun, bertobat kepada Allah atas dosa kesalahan yang mungkin pernah kita perbuat. Allah tidak butuh dengan kita. Kalaulah seluruh manusia tidak patuh dan tunduk kepada Allah, Allah tidak rugi. Allah tetap, dialah yang maha esa, dialah yang maha kuasa, dialah yang maha segalanya. Allah tidak butuh dengan hambanya. Maka kenapa Allah hidupkan kita? Jawabannya satu. Mungkin masih ada dosa yang belum kita taubati, mungkin masih ada keburukan, kesalahan yang belum kita istighfari. Maka alhamdulillah Allah jumpakan kita pada malam-malam mulia, di hari-hari yang istimewa, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, bersama insyaallah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Maka yang pertama,
pintu kebaikan Allah buka, ayo sama-sama kita masuk di dalamnya. Ramadan telah Allah bentangkan ampunannya, Allah hamparkan rahmatnya, Allah berikan lipat ganda pahala yang luar biasa. Ketika masuk malam Ramadan, sufidatis syayatin, Allah belenggu setan. Jadi setan yang selama ini menggoda kita terbelenggu ketika masuk malam di bulan Ramadan. Jadi minta maaf, jangan ada lagi yang nyala ke setan. Cukuplah 11 bulan setan disalah terus. Oh Ustaz, gara-gara setan tak sholat isya ini, gara-gara setan tak sholat subuh kesiangan ini, gara-gara tak ada lagi. Setan sudah terikat. Kenapa masih maksiat? Nafsu yang ada dalam diri kita. Musuh dari luar setan, musuh dari dalam diri, itulah nafsu kita. Maka orang yang hebat bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain, orang yang bisa menumbangkan orang lain, tapi orang yang bisa mengendalikan dirinya. Itulah orang yang paling hebat. Melawan malas, melawan lesu, melawan lunglai, melawan hawa nafsu. Berjuang kita semangat untuk ibadah di malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Amin ya rabbal. Maka yang pertama, pintu kebaikan sudah Allah buka, maka kita ambil kebaikan, kita ambil apa yang Allah hamparkan untuk kita semua. Yang kedua, dengan Ramadan datang, maka Allah ingin meningkatkan ketakwaan di hati kita. Takwa inilah puncak dari tujuan puasa. Apa takwa? Takut kepada Allah. Takut, merasa takut kepada Allah. Man khafa syai' haraba minhu. Siapa yang takut sesuatu pasti akan lari darinya. Wa man khafa Allah haraba ilaih. Tapi siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan mendekat, berlari untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membangun takut kepada Allah. Ramadan siang hari, minta maaf, di rumah kita mungkin ada es, ada nasi bekas sahur, ada makanan, lauk dan sebagainya. Halal, bekerja, kita cari dengan cara yang halal, uang halal. Tapi ketika datang siang Ramadan, azan subuh berkumandang, maka tidak boleh dimakan. Imsak, itu makna puasa. Al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan dari apa? Dari semua yang membatalkan puasa, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Minum halal, makan halal, berhubungan halal di hari-hari lain. Tapi ketika masuk Ramadan, karena Allah perintahkan jangan melakukan di dalam Ramadan, kita jaga. Yang halal ketika ditahan, ketika Allah perintahkan, kita tunduk dan patuh karena takut kepada Allah. Maka ini orang kalau sudah terdidik Ramadannya, maka di luar Ramadan, jangankan yang haram, yang halal berlebihan pun dia jaga. Yang halal di Ramadan tidak boleh kita makan. Bagaimana ketika keluar Ramadan yang haram sudah terjaga? Aku terbiasa menjaga perintah Allah karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak ada orang lihat, CCTV mati, segalanya, tapi kita yakin Allah yang maha melihat diri kita. Allah yang maha mengawasi kita semua. Allahu syahidu, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Allah yang mengawasi aku, Allah menyaksikan aku, Allah yang melihat segalanya. Maka ketika takwa ini bangkit dalam diri kita dengan ibadah puasa, maka tidak akan mungkin setelah puasa kita akan mengambil hak orang lain, kita menzalimi orang lain, kita menyakiti orang lain, karena sama saja kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah penting, ada puasa zahir, ada puasa batin. Puasa zahir menjaga dari yang membatalkan, tidak boleh masuk melalui 5 lubang. Dari lubang mulut tidak boleh masuk sampai tenggorokan, batasan huruf kha. Tak boleh masuk hidung sampai panas. Tak boleh masuk telinga sampai terakhir kelingking masuk. Lewat dari itu tak boleh.
kemaluan depan, kemaluan belakang. Terjaga semuanya, minta maaf. Jadi jangan sampai masuk melewati batasan huruf kha. Kalau masuk, boleh tak? Ada jamaah bertanya, Ustaz, ya, boleh tak kami siang hari kumur-kumur pakai marjan? Kalau hanya kumur-kumur, kemudian dikeluarkan dan dibersihkan, maka hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Kata gawe tapi, apa gawe nak kumur-kumur pakai es? Yang lain baik kumur-kumur. Tapi secara hukum tidak batal asal belum lewat batasan huruf kha. Maka huruf ketika kita berwudu tetap sunnah. Wudu tetap sunnah, kumur-kumur. Jadi jangan sampai tidak kumur-kumur, tetap kumur-kumur tapi yang biasa, bukan sampai yang itu kalau tertelan tidak sengaja gimana Ustaz? Tetap batal puasanya. Kenapa? Tidak sunnah. Jangan disejar ke ujung Lembang. Kalau Ustaz masuk dikit bonus itu, tidak batal puasanya. Maka perlu kita jaga sampai batasan huruf kha. Maka ibu-ibu, kalau tidak ada hajat makruh, ada keperluan tidak makruh. Contoh, gimana Ustaz? Ibu-ibu masak, sore hari masak, ibu-ibu boleh nyicip. Nyicip makanan tidak membatalkan puasa. Makruh dasar? Tidak makruh juga, karena ada keperluan. Nah ini untuk ibu-ibu, Masya Allah. Jadi masak sore jangan sampai tidak nyicip. Minta maaf, kadang laki bingung juga. Percaya garam di rumah ini dah asin percaya. Ngapa main tu? Percaya dah kati raso. Oh, puaso pak. Tapi minta maaf, nyicip bukan cara Lembang. Kadang kita kan kalau kondangan Ustaz, silahkan dicicipi makanan kami. Bukan dijuliti kalau bukan. Asal suruh nyicip minta maaf. Kuah semangkok, ayam 2, sate 5 tusuk. Itu nyicip cara Lembang. Maka cara nyicipnya harus benar. Gimana Ustaz caranya? Ambil di sendok, ibu ambil di sendok, kemudian ditutul pakai jari, letakkan di ujung lidah, dirasakan. Kurang asin, dilepehkan. Jangan dikit ditelan pula. Alhamdulillah. Apalagi ngambil 1 centong. Ini kejadian. 1 irus. Alhamdulillah pas kurang garam dikit baik. Sudah masuk 1 centong batal puasanya. Nah ini penting kita jaga. Dan juga yang sering terjadi, minta maaf. Kadang sepele, tapi kadang kita remehkan. Apa itu? Air ludah tidak boleh keluar melewati batasan bibir. Tidak boleh. Bibir yang merah ini tidak boleh air ludah kita lewat dari sini. Minta maaf, sekarang kan tidak puasa. Kadang kita ngomong, terlalu banyak ngomong, akhirnya keluar air ludah sampai ke samping. Pucuk pula. Sampai ke atas itu. Oh, ladas bambang ini jay. Minta maaf, apalagi yang kumisnya tebal, ada nyangkut nasi sih kok. Dapat sih kok ini. Batal itu, hati-hati. Jadi sudah lewat sini batal. Jadi kalau masih di dalam tidak batal. Kalau masih di dalam, jadi air ludah masih di dalam tidak batal. Jadi kalau ada orang minta maaf, sering ada yang tertanya, Ustaz, iya, ada tetangga kami duduk depan rumah, ngapui ngumpulkan baju ludah. Setelah banyak diteguk ini. Alhamdulillah Ustaz, seger Ustaz. Batal Ustaz? Tidak batal. Tidak asal tidak melewati batasan B. Tapi kata gawe gino depan rumah nak ngumpul, ayo berzikir, baca Quran, itu lebih afdal lagi. Artinya apa? Jaga dari 5 lubang mulut, lubang hidung, tak boleh lewat sampai panas, lubang telinga sampai kelingking masuk. Jadi kalau mau membersihkan kuping, kalau bisa malam, jangan siang hari. Lemah ni lah. Kenapa? Ngorek kuping. Sampai banyak cak batu cincin, betul tu. Masya Allah, naudzubillah. Jadi luar biasa. Itu bisa membatalkan. Walaupun ada khilaf ulama, kita hati-hati jaga kemaluan depan, kemaluan belakang. Jaga 5 lubang dan juga jaga dari 5 yang bisa menghilangkan pahala puasa. Khamsun yuftirna sha'im, 5 yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Naudzubillah. Yang pertama adalah al-ghibah.
membicarakan keburukan orang. Al-kadzib, berdusta, mudi ke ngotai ujung Lembang. Ya, hati-hati nih. Walaupun penesan jangan mudi ke. Kadang kita minta mudi ke cucung dewek. Aduh, ngajak cucung ke pasar atau ngajak budak kecil ke pasar. Ribut budak tadi. Yai, tolong balon yai. Oh, minta maaf cuk. Yai tak mau duit. Oh, padahal ada 100.000 di kantong. Kaget balik ini, kaget yai belikan. Tunggulah oleh budak tadi yai. Sampai suwi, dah dibeli ke bulan tadi. Ini mudi ke ini, hati-hati. Berbohong. Hati-hati dengan hal sepele, hal apapun jangan sampai kita berdusta, berbohong, membicarakan keburukan orang, namimah, mengadu domba, yamnul kadziba, bersumpah palsu. Hati-hati yang berdagang. Jangan sampai sumpah palsu. Demi Allah, ini asli barang ini, padahal kawilimo. Demi Allah, modal ya dah dapat, padahal modal di bawah itu. Hati-hati, yamnul kadzib, bersumpah palsu. Yang kelima, nazar bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat. Nah, ini ujian berat untuk kita. Kita akhir zaman ini sulit menahan mata. Minta maaf, metu rumah sudah maksiat. Cak mana ustaz dak maksiat, naik motor dak baca mejem. Kalau macam masuk dam gitu. Naik mobil tak baca macam mau tak mau terlihat maksiat, maka harus diimbangi. Maksiat banyak, maka perbanyak juga istighfar, terutama istighfar yang khusus dibaca di bulan Ramadan. Pertama syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga minta surga, yang keempat minta dijauhkan dari neraka. Maka apa kata Nabi dalam hadis riwayat Imam dalam Darul Qutni dan Imam Tabrani, suruh memperbanyak 4 kalimat ini. Apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Mau ditambah min sakhwatika, mau ridhoka, terserah. Intinya syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga minta surga, yang keempat minta jauh dari neraka. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita lima-limanya. Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah rahmati yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keberkahan. Allah takdirkan kita sebagai penghuni surga dan tercatat nama kita sebagai orang-orang yang terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Minta maaf tadi kata Pak 10 menit, ini pecahnya 15 menit. Minta dimaafkan 5 menitnya. Jangan sampai dituntut nanti di hari kiamat. Ustaz ini kelebihan 5 menit. Jangan. Mudah-mudahan yang memaafkan insyaallah dimaafkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.